Pada tahun 1945, Zhou Weitei membentuk kerjasama dagang dengan Li Taishan dan Tai Kiehot yang dinamakan Taishan Kongsi, yang awalnya bergerak di bidang perdagangan rokok. Setelah kemerdekaan Indonesia, permintaan buku meningkat pesat di Indonesia, dan Taishan Kongsi melihat peluang ini dengan membuka toko buku impor dan majalah di Jakarta. Pada tahun 1951, Zhou Weitei membeli rumah di Jalan Kuitang nomor 13 Jakarta Pusat, yang kemudian dijadikan toko buku Gunung Agung dan dilengkapi dengan percetakan kecil di bagian belakang. Dan pada tahun 1953, Zhou Weitei mendirikan perusahaan baru yang menerbitkan serta mengimpor buku bernama Perusahaan Firma Gunung Agung. Tapi ide ini ditolak oleh Li Taishan, lalu ia kemudian mundur dari kerjasama dagang ini. Selama 70 tahun berdiri, toko buku Gunung Agung telah mengalami berbagai tantangan dalam dunia bisnis. Namun mereka berhasil menjadi salah satu toko buku terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk buku dan alat tulis berkualitas dengan harga bersaing dan layanan yang baik. Perusahaan ini juga memperluas lini produknya dengan alat tulis, kebutuhan sekolah, barang olahraga, alat musik, dan lain-lain. Namun, seperti banyak bisnis lainnya, toko buku Gunung Agung mengalami masa sulit, terutama saat pandemi COVID-19 muncul di Indonesia. Toko buku Gunung Agung terpaksa harus menutup beberapa toko mereka di Indonesia. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 2023, Direksi PT Gunung Agung 13 membenarkan bahwa toko buku Gunung Agung akan menutup seluruh toko mereka di Indonesia. Menurut direksi toko buku Gunung Agung, penjualan mereka menurun seiring dengan berkurangnya pembaca buku fisik. Oleh karena itu, mereka terpaksa menutup semua outlet yang tersisa karena tidak dapat bertahan. Banyak dari konsumen juga setuju bahwa toko buku fisik memang jarang diminati lagi. Karena meskipun memiliki keunikan tersendiri, tapi buku digital dinilai lebih praktis, bahkan lebih murah. Beberapa koran dan majalah pun merasakan penurunan penjualan atas produk fisik mereka. Akibatnya, sekarang mereka beralih ke ranah digital. Dan terbukti ada banyak dari perusahaan media yang masih hidup sampai sekarang. Kompetitor Gunung Agung pun, yaitu Gramedia, pelan-pelan sudah mengubah produk utama mereka yang tadinya adalah buku fisik. Sekarang mereka lebih banyak mendapatkan profit dari barang-barang seperti alat tulis kantor. Dari kisah toko buku Gunung Agung ini, gue teringat dengan satu buku yang berjudul Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. Ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari buku ini. Bagian 1, segala sesuatu berubah, keju kita selalu berpindah tempat. Dikisahkan ada sebuah labirin, di mana ada 2 ekor tikus dan 2 orang kecil yang berada di sana. Tikus-tikus itu bernama Sniff and Scurry, dan orang kecil itu bernama Ham dan How. Orang kecil dan tikus itu tinggal di stasiun keju C karena ada banyak persediaan keju lezat untuk dimakan. Orang kecil ini dengan cepat terbiasa dengan keju dan menganggap bahwa keju itu akan selalu ada untuk mereka. Keju-keju itu membuat mereka merasa aman dan nyaman, bahkan mereka membangun tempat untuk mereka di sekitar keju itu. Tetapi suatu hari, situasi di stasiun C tiba-tiba berubah dan tiba-tiba semua kejunya menghilang. Tikus-tikus itu juga melihat hal itu dan langsung pergi mencari keju lain. Tikus-tikus itu mengendus dan berlari di lorong-lorong lalu menghilang ke dalam labirin. Namun orang kecil, Ham dan How, sangat terpukul karena masalah ini. Mereka berteriak, mereka menangis dan tidak percaya. Mereka merasa tidak adil keju ini hilang, bahkan bukan karena kesalahan mereka. Mereka membuang banyak waktu untuk depresi dan berharap keju itu akan kembali. Mereka juga percaya bahwa mereka terlalu tua untuk berlari dan mencari keju baru. Bagian 2, pindahlah. Anda akan menemukan keju baru lebih cepat kalau Anda melepaskan yang lama lebih awal. Orang kecil yang bernama How perlahan-lahan menerima bahwa keju tidak akan kembali lagi. Jadi dia mulai memasang sepatu lamanya dan dengan hati-hati berjalan ke dalam labirin. Tapi sebelum dia pergi, dia mengukir sebuah pesan dengan batu untuk temannya yang bernama Ham, yang berbunyi, "Jika Anda tidak berubah, Anda bisa punah." How merasa cemas dan takut, tetapi dia terus maju. Labirin yang tidak ia kenal ini membuat dia merasa bingung. Saat ia menjelajahi lorong-lorong, ia juga terus meninggalkan pesan-pesan ukiran dinding untuk membantunya terus bersemangat. Dia juga berharap temannya Ham akan menemukan pesannya nanti. Bagian 3,
Membayangkan keju baru akan membuat kita termotivasi. Setelah sekian lama berlari di labirin, Hao terkejut karena dia kini mulai merasa jauh lebih baik. Berlari di labirin membuatnya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Hao juga menemukan beberapa potongan keju kecil yang terus membuatnya berjalan. Dia juga akhirnya merasakan bahwa ketakutan yang ia rasakan kemarin terlalu berlebihan, karena selalu ada keju baru yang bisa ditemukan di sana dan di sini. Akhirnya ia kembali mengukir pesan di dinding yang bertuliskan, "Lebih baik untuk mencari di labirin daripada tetap berada di situasi tanpa keju." Hao menggunakan imajinasinya untuk terus termotivasi dan menginspirasi dirinya sendiri. Dia selalu membayangkan makan keju baru yang lebih lezat dari apapun yang pernah dia makan sebelumnya. Bagian 4, bersiaplah. Akhirnya Hao tiba di stasiun Keju N, di mana ternyata ada banyak sekali persediaan keju di sana. Dan kedua tikus dari awal cerita juga sudah makan dan menikmati keju di stasiun itu. Mereka tiba lebih awal karena mereka langsung mengambil tindakan ketika mereka tahu keju yang kemarin sudah hilang. Akhirnya Hao menulis lagi di dinding, "Mengamati perubahan kecil dengan cepat akan membantu Anda beradaptasi dengan perubahan yang lebih besar." Kita tidak dapat memprediksi masa depan dengan akurat, tapi kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Mungkin akan ada bencana yang tidak pernah terpikirkan, tapi setidaknya dengan beradaptasi, kita akan memiliki kesempatan untuk melawannya.